Oke, thank you teman-teman buat yang udah join. Nah, sesuai informasi dari Kak Neva ya, jadi di sesi hari ini kita akan ada penjelasan seputar Haitoko Course untuk terutama di bagian fitur stock management ya teman-teman. Jadi di beberapa waktu ke depan kita akan fokus bahas salah satu fitur yaitu di bagian stock management. Dari awal akan kita bahas nih apa aja sih seperti misalnya manfaat dari penggunaan stock management ini sampai dengan hal-hal yang harus teman-teman perhatikan dalam penggunaan fitur tersebut. Oke, di sini mungkin aku izin untuk share screen ya. Oke, sebelum aku masuk ke bagian penjelasan soal fiturnya, aku mau jelasin juga nih ke teman-teman tentang apa sih manfaat dari penggunaan fitur dan key point dari fitur stock management ini. Oke, sebentar ya. Nah, di sini mungkin kita akan masuk ke yang pertama. Poin penting yang seputar stock management adalah stock management ini sendiri mampu membantu teman-teman dalam melakukan peningkatan penjualan ya. Jadi seperti yang kita udah tahu ya, kalau misalnya kita melakukan pengikatan stok di bagian stock management, di bagian master product, maka stoknya ini akan terikat teman-teman. Jadi let's say teman-teman punya beberapa toko dan stoknya sudah dilakukan pengikatan, maka ketika terjadi pengurangan di salah satu toko untuk stok produk yang sama di toko lain juga akan ikut berkurang. Dan tentunya ini bisa meningkatkan efisiensi penjualannya ya teman-teman, karena nggak perlu lagi nge-spare stok setiap marketplace dipisah-pisah. Cukup set satu stok jumlah yang sama, itu nanti akan ke-push ke semua marketplace. Itu yang pertama. Lalu di sini juga karena ada di bagian stoknya sudah terintegrasi, otomatis untuk laporannya juga bisa kita tarik secara terintegrate ya teman-teman. Jadi untuk beberapa marketplace kita juga bisa narik data laporan pesanannya untuk masing-masingnya. Oke, yang terakhir itu ada di bagian efisiensi waktu. Nah, ini relate sama poin pertama yang sempat kubahas ya. Karena kan setelah kita melakukan pengikatan, kita nggak perlu lagi nih melakukan perubahan stok dari masing-masing marketplace. Cukup dari satu channel aja. Makanya ini juga bisa membantu teman-teman dalam peningkatan efisiensi kelola tokonya. Jadi nggak perlu buang-buang waktu lagi untuk urus stok di setiap toko. Cukup dari toko aja, maka nanti udah langsung ke-update ke semua marketplace. Oke, itu tadi untuk key point-nya. Sekarang kita masuk ke bagian penjelasan fitur di iToko untuk stock management. Nah, poin pertama yang harus teman-teman perhatikan saat menggunakan fitur stock management di sini adalah pastikan teman-teman sudah memiliki master product. Karena kan fungsi dari stock management ini sendiri lebih ke pengelolaan stok untuk master product yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi dengan kata lain, ketika teman-teman sudah melakukan pembuatan master product, maka nanti data masternya otomatis ke-generate di stock list juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu gimana sih cara kita menggunakan fitur di bagian yang stock management ini? Nah, di sini kita masuk ke penjelasannya terlebih dahulu ya untuk masing-masing menu yang ada di stock management. Yang pertama ada di bagian kolom search, teman-teman. Jadi di sini biasanya kita bisa searching untuk nama produk dari master product dan juga SKU dari master produknya. Nah, ini untuk kolom pertama. Kolom kedua kita juga bisa sortir berdasarkan kategori dari master product yang kita buat sebelumnya. Yang ketiga, di sini ada juga berdasarkan status dari master produknya ya teman-teman. Let's say misalnya di sini ada yang namanya not sync. Not sync ini sendiri adalah stoknya yang tidak tersinkron. Lalu di sini ada juga berdasarkan status yang bind. Bind dan unbind ini tandanya kita sortir berdasarkan status master product yang terikat atau tidak terikat. Nah, next kita lanjut ke bagian yang bawahnya ya teman-teman. Di bagian bawah di sini kan ada beberapa tab dari mulai all sampai dengan yang oversold. Nah, maksudnya apa sih tab all, low stock sampai dengan oversold ini? Nah, yang pertama all ini berdasarkan stok untuk semua status. Jadi kita kan menampilkan SKU ya. SKU ini nantinya terbagi lagi menjadi 3 status teman-teman. Low stock, sold out, oversold. Atau berdasarkan SKU yang stoknya mau habis, SKU yang stoknya memang sudah habis, dan SKU yang
oversold atau jumlah pesanan melebihi dari jumlah stok yang tersedia. Nah, ini nanti kita bakal bahas satu persatu ya untuk pengertiannya. Nah, mungkin kita masuk dulu nih teman-teman ke bagian yang low stock. Nah, low stock ini berhubungan dengan fitur yang namanya stock alert kita atau peringatan stok. Jadi kita bisa setting yang namanya stock alert teman-teman, yang mana ketika kita setting misalnya di sini ya, bisa kita lihat contoh ada stock alert di angka 20. Nah, nantinya ketika stok real kita berada di bawah angka stock alert yang kita setting, maka produk tersebut akan terkategorikan sebagai low stock atau produk akan habis untuk stoknya. Nah, jadi kita coba misalnya di sini ada stock alertnya kita buat 25. Lalu untuk total stok kita rubah jadi 26. Nah, maka dia akan hilang dari bagian yang low stock, masuknya ke bagian yang all ya, teman-teman. Tapi ketika nantinya produk tersebut berubah stoknya atau berkurang menjadi di bawah 25, let's say 24, maka dia akan masuk lagi ke bagian yang low stock. Nah, so far seperti itu untuk pengertian dari fitur low stock. Selanjutnya, di sini ada juga yang sold out. Nah, kalau ini mudah ya untuk dikategorisnya karena ini berdasarkan stok yang memang sudah habis atau sudah nol. Yang terakhir di sini ada di bagian oversold. Nah, untuk oversold ini berdasarkan stok yang kondisinya, pesanan untuk SKU yang melebihi jumlah stok. Biasanya terjadi ketika memang server ini sedang tidak stabil, teman-teman. Karena kalau misalnya untuk beberapa kondisi tertentu, seperti misalnya campaign, untuk API atau penghubung data antara marketplace dengan toko biasanya akan tidak stabil, teman-teman. Karena kan ini juga dipengaruhi oleh traffic yang tinggi untuk campaign dan otomatis beberapa kasus, tapi nggak sering ya teman-teman, memang ada beberapa itu yang terjadi seperti ini. Kondisinya ketika trafficnya sedang tinggi, pesanan masuk secara bersamaan untuk satu SKU yang semisal stoknya sudah mau habis. Nah, yang terjadi nantinya adalah sistem kita tidak punya cukup waktu untuk melakukan perubahan stok ke marketplace lain, sehingga terjadilah oversold ini, teman-teman. Nah, itu untuk salah satu sampelnya ya dari kondisi oversold. Kita lanjut lagi, kembali ke bagian yang all. Nah, di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat untuk informasi dari mulai master SKU sampai dengan log stock ya. Jadi dari mulai master SKU sampai dengan log stock. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama ada di bagian master SKU. Kalau ini jelas ya, ini berdasarkan informasi dari master SKU yang sudah kita buat. Lalu untuk total log stock, di sini acuannya berdasarkan stok yang ada di gudang kita, teman-teman. Dan ini sifatnya secara keseluruhan. Either itu termasuk stok yang sudah dipesan tapi belum dikirim, atau bahkan stok yang kita setting untuk dicadangkan atau stok buffer. Nah, selanjutnya di sini ada stok tersedia. Untuk stok tersedia itu sendiri, penghitungannya berdasarkan stok yang di luar dari stok yang dipesan, di luar dari stok cadangan, dan di luar dari stok yang kita set sebagai promosi. Untuk lebih detailnya aku kasih gambaran ya. Nah, ini kita coba rubah dulu stoknya jadi 100. Sorry. Oke, di sini sudah kita rubah ya teman-teman untuk stoknya jadi 100. Nah, ini aku mau bahas soal logik dari pengurangan stoknya. Jadi untuk available stock ini, dia tidak termasuk pesanan yang, stok yang dipesan oleh customer atau buyer lain, teman-teman. Dan ini juga tidak termasuk berdasarkan stok yang kita cadangkan. Sebagai contoh, misalnya stok kita ada di 100 untuk total. Lalu saya cadangkan atau saya set untuk stok buffernya ya, itu sebanyak 10 pieces. Nah, untuk penghitungan stok yang muncul di marketplace berdasarkan total stok dikurangi buffer 10. Jadi
100 dikurangi 10, maka yang muncul di marketplace adalah 90 teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Lalu kalau misalnya kita setting juga untuk promosi, maka nanti sama logiknya. Intinya untuk available ini berdasarkan total stok, dikurangi stok buffer, dikurangi stok promosi, dan dikurangi stok terkunci. Terkunci ini karena pesanan ya teman-teman. Oke, itu tadi untuk yang bagian available. Lalu di sini juga kita masuk ke yang selanjutnya buffer. Nah, buffer ini lebih ke stok yang kita cadangkan ya teman-teman. Fungsinya apa sih stok cadangan? Fungsi utamanya adalah meminimalisir terjadinya oversold. Karena kan seperti yang sempat aku mention di awal ya. Jadi ketika kita jadi ketika kita lagi mengikuti campaign, let's say, atau tanggalnya ini lagi high traffic di semua marketplace, otomatis kan nggak menutup kemungkinan terjadinya pesanan untuk satu produk secara bersamaan. Nah, fungsi dari stok buffer ini adalah kita hide nih. Jadi dari 100 stok yang saya punya, saya sisihin dulu 10 untuk nggak ditampilin ke marketplace. Jadi in case ada kendala seperti ini, oversold, kita masih punya cadangan atau masih punya sisa stok nih yang bisa kita rilis nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pengertian dari stok buffer. Dan ini untuk pengoperasiannya hanya bisa manual ya teman-teman. Jadi sifatnya manual, nggak bisa kita input otomatis. Oke, selanjutnya ada di bagian promosi. Nah, untuk promosi ini sendiri hanya berlaku campaign atau promosi resmi dari seller center ya teman-teman. Biasanya kan ketika teman-teman diundang untuk campaign itu dari tim marketplace atau dari account manajernya akan menghubungi teman-teman ya untuk nanya apakah teman-teman mau participate nih di campaign seller center. Nah, untuk beberapa campaign itu ada yang melakukan setting stok promosi. Jadi misalnya mau di set nggak nih untuk jumlah stok yang diikutkan promosi. Kalau misalnya di setting, otomatis dia akan muncul ke bagian yang stock promotion ini teman-teman. Dan ini hanya berlaku untuk Shopee aja. Jadi kalau teman-teman ikut campaign marketplace lain, dia nggak bakal masuk ke bagian yang promotion ini ya teman-teman. Oke, so far seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada di bagian log stock. Nah, kalau ini juga cukup gampang ya untuk pengertiannya. Jadi log stock ini berdasarkan stok yang kondisinya sudah dipesan tapi belum dikirim. Nah, jadi untuk lebih gampangnya, ketika teman-teman terima pesanan yang statusnya belum lunas, lalu lunas dan juga sudah diproses, itu akan nge-log stok teman-teman di bagian yang log stock sini. Dan itu udah otomatis ngurangin ke bagian ke bagian total stock. Nah, so far seperti itu ya. In detail sih sebenarnya ini udah ada masing-masing deskripsinya ya untuk setiap status. Nah, lalu kita lanjut di bagian stock alert. Nah, ini seperti yang sudah aku infokan sebelumnya juga. Jadi stock alert ini berdasarkan peringatan stok yang mau kita setting. Nah, misalnya ada nih dari teman-teman yang nanya, Kak, bisa nggak sih stock alert ini kita setting supaya kita bisa dapat memberitahuan langsung, bukan cuma dari dashboard, tapi dikirim ke misalnya email atau chat. Nah, jawabannya bisa ya teman-teman. Yang jelas, teman-teman udah setting stock alertnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tinggal klik di bagian yang reminder. Nah, jadi untuk fitur ini fungsinya adalah kita kirim reminder ke teman-teman untuk produk yang stoknya ini udah menipis. Nah, kirimnya ke WhatsApp teman-teman. Dan jadi pastiin aja setelah teman-teman klik reminder tadi, input aja untuk data di bagian nama dan juga nomor telepon yang terdaftar WhatsApp teman-teman. Supaya nantinya tim kita bisa supaya nantinya sistem kita tuh bisa nge-send nih, automatically send untuk barang apa aja sih yang stoknya itu udah menipis. So far seperti itu ya untuk bagian yang reminder. Nah, kita masuk ke fungsi utamanya teman-teman, yaitu perubahan stok di bagian stok manajemen. Nah, untuk perubahan stok itu sendiri bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama bisa dilakukan dengan kita rubah satu persatu.
Lalu yang kedua bisa kita lakukan dengan secara massal. Untuk perubahan stok satu persatu, teman-teman bisa masuk ke bagian yang total stok di bagian sini. Nah, ini tinggal kita klik aja ya. Nah, misalnya kita mau melakukan perubahan stok yang tadinya 100 kita rubah jadi 50. Nah, perlu diperhatikan juga teman-teman, semisal kita melakukan perubahan stok di Haitoko, pastikan setelah teman-teman edit, itu dilakukan sinkronisasi stok. Fungsinya agar stok teman-teman bisa tersinkron, atau perubahan yang teman-teman lakuin untuk stoknya, itu bisa langsung ke-push ke marketplace. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman cukup tandai SKU yang stoknya diedit, selanjutnya tinggal klik di bagian sync. Nah, nantinya di sini akan hilang ya untuk icon hijau tadi. Kalau teman-teman perhatikan setelah kita edit stok sebelum melakukan sinkronisasi, itu muncul icon hijau seperti ini. Tandanya stok belum sinkron. Tapi setelah teman-teman melakukan sinkronisasi, biasanya dia akan langsung hilang. Nah, tandanya itu sudah tersinkron untuk stoknya. Oke, itu tadi untuk cara perubahan satuan di stok manajemen. Selanjutnya kita juga ada fitur edit massal. Nah, untuk menunya ada di bagian yang edit total stock by Excel ya, teman-teman. Jadi di sini kita tinggal klik aja. Oke. Untuk perubahan menggunakan Excel, itu ada dua tahap ya. Yang pertama, kita ekspor terlebih dahulu master SKU total stock list-nya. Lalu yang kedua, kita tinggal upload ulang atau kita import ulang. Nah, untuk fitur export, kita bisa pilih SKU yang mau kita edit, itu berdasarkan yang stoknya habis, atau mau diekspor semua. Jadi ada 3 ya, ekspor semua, stok yang habis, dan customize. Customize ini berdasarkan jumlah stok, teman-teman. Misalnya kita mau ekspor berdasarkan SKU yang stoknya ini range-nya 1 sampai dengan 20. Selanjutnya tinggal kita klik ekspor aja. Nah, dari sini kita cukup sebentar ya. Oke. Dari sini kita cukup rubah di kolom F aja ya, teman-teman. Jadi kolom lain bisa dibiarkan aja atau nggak perlu diapa-apain. Nah, yang kita fokuskan pengisiannya di kolom F. Misalnya, ini kan ke ekspor 2 data. Misalnya salah satu aja nih yang mau kita rubah, salah satunya lagi itu nggak mau kita rubah. Nah, jadi bisa kita isinya di yang mau kita rubah aja. Misalnya variasi putih besar. Kita ganti jadi 25 stoknya. Lalu untuk yang putih kecil ini bisa dibiarkan aja ya teman-teman, atau bisa di skip. Nah, kalau udah, ini kita bisa langsung save dan import ulang datanya tadi. Nah, klik menu Start Import dan Edit. Di sini ada pilihan ya teman-teman, apakah kita cuman mau merubah stoknya aja tanpa dilakukan sinkronisasi atau mau sekaligus sinkronisasi. Kita sih saranin untuk sekaligus sinkronisasi aja ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi poinnya untuk perubahan stok di Excel itu kita cukup fokus di satu kolom aja. Dan untuk stok yang nggak mau kita edit, itu bisa dibiarinin aja, nggak perlu diisi apa-apa. So far seperti itu di bagian yang edit massal. Nah, selanjutnya apalagi nih Calvin untuk fitur yang ada di stock management ini. Nah, untuk fitur terakhirnya kita ada di bagian stock record ya teman-teman, atau riwayat perubahan stok. Menu ini fungsinya untuk nge-trace perubahan stok dari SKU yang misalnya kita searching berdasarkan SKU tertentu. Nah, nantinya kita bisa ngelihat nih in detail perubahan stok dari SKU tersebut. Nah,
Informasi yang bisa kita lihat itu berdasarkan MSKU tentunya. Ada juga di bagian yang product name. Lalu stok awalnya, dilanjut dengan stok perubahannya. Nah, selanjutnya ada stok terakhir. Di sini ada juga operation. Operation ini maksudnya adalah perubahannya ini berdasarkan apa. Nah, kalau teman-teman lihat di sini perubahan stok disebabkan oleh perubahan menggunakan mass edit fitur Excel. Nah, lalu di sini kelihatan juga operatornya siapa nih yang melakukan perubahan tadi. Nah, kalau di sini jelas ya, Alvin Adian. Ada juga untuk perubahan, tanggal perubahannya ya, teman-teman. Nah, jadi biasanya sih ini digunakan kalau misalnya kita mau ngelihat lebih detail pergerakan dari stok untuk SKU tertentu, teman-teman. Nah, tapi kalau nggak kita filter berdasarkan SKU, salah satu SKU, maka nanti dia akan menampilkan secara keseluruhan berdasarkan SKU yang mengalami perubahan stok. Nah, jadi sifatnya lebih ke campur nih untuk perubahan stoknya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan poin penting lainnya yang perlu diperhatikan, mungkin untuk user atau untuk teman-teman yang udah cukup lama pakai Haitoko, biasanya bisa melakukan perubahan juga untuk stoknya melalui master product. Aku kasih tahu perbedaan antara perubahan stok melalui master product dengan perubahan stok melalui stock list. Nah, kalau di bagian yang master product, untuk stoknya yang kita rubah itu berdasarkan available-nya, jadi stok akhirnya. Nah, ini yang biasanya muncul di marketplace. Sedangkan kalau di bagian stock management, ini berdasarkan total stok atau biasa diartikan sebagai stok gudang. Fungsinya ini lebih ke siapa yang mengoperasikan fitur tersebut, teman-teman. Let's say teman-teman misalnya untuk tim udah lengkap ya, udah ada tim admin gudang inbound ataupun tim admin yang outbound di gudangnya. Nah, itu biasanya kita saranin pakai fitur yang stock list ini. Karena kan ini berkaitannya dengan stok yang ada di gudang, tanggung jawab PIC dari tim warehouse. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang misalnya, saya belum ada gudang, untuk stok biasanya itu dilakukan perubahannya sih masih dari admin CS-nya. Itu cocokin berdasarkan stok yang harusnya muncul di marketplace itu ada berapa lagi. Nah, itu berarti bisa editnya dari yang master product list ini, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk perbedaannya. Untuk penjelasan dari fitur stock management kurang lebih seperti itu ya, Kak Neva. Aku juga lupa mention nih ke teman-teman sekalian. Jadi di Haitoko Course ini kita ada beberapa sesi ya. Yang pertama itu penjelasan seputar fitur, dan ini yang udah kita lakuin. Dan yang kedua itu ada fitur Q&A. Itu ada sesi Q&A, teman-teman, di mana kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Misalnya ada dari teman-teman yang masih belum paham nih soal penggunaan fitur yang kita jelasin tadi. Nah, yang ketiga nanti akan ada sosialisasi seputar starter package yang nantinya akan dijelaskan oleh Kak Neva. Nah, untuk sekarang mungkin kita bisa move atau lanjut ke sesi kedua ya, Kak Neva, di bagian Q&A. Kira-kira Kak Neva udah ada pertanyaan belum dari teman-teman semua ya yang partisipasi di sini? Oke, sudah ada nih Calvin. Jadi ada pertanyaan nih Calvin dari Kariski. Kenapa setiap kali saya coba untuk edit stok selalu gagal yang di marketplace Tokopedia? Nah, boleh dibantu tuh Calvin. Oke, ini kita bicaranya untuk Tokopedia ya. Nah, ini bisa dipastiin terlebih dahulu sih Kak Rizky ya tadi. Sorry. Ya, Kak Rizky bisa di make sure lagi. Jadi untuk Tokopedia-nya ini yang pertama, apakah kondisinya aktif atau maksudnya ini tidak libur tokonya. Karena kalau misalnya teman-teman setting tokonya libur, itu dia akan berpengaruh juga, nggak bisa nge-push untuk stok. Nah, lalu yang kedua, pastiin juga ketika teman-teman cek di bagian pengaturan pihak ketiga, sebentar ya. Nah, untuk penyebab umumnya, kenapa sih terjadinya kendala di
Tokopedia ketika kita melakukan perubahan stok itu biasanya disebabkan oleh pengaturan pihak ketiga yang belum dikasih akses untuk uh, perubahan stok ya teman-teman. Sebentar, ini aku coba buka Seller Center Tokopedia aku dulu ya. Oke, sahabat Hetoko, sembari kita menunggu Calvin, nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan susulan, selagi masih sisi Q&A, boleh banget di drop di kolom chat atau mungkin bisa raise hand aja. Kita boleh kok untuk ngobrol dan open mic gitu ya, supaya komunikasinya bisa dua arah. Oke, sebentar ya kan ya Pak. Ini kebetulan ada kendala di akun aku, nggak bisa diakses sama sekali. Mungkin aku kasih sampel untuk menunya aja ya, posisinya ada di mana, itu aku coba kasih dulu ke teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika kita mengalami kendala gagal untuk perubahan stok Tokopedia, teman-teman bisa cek juga nih di Seller Center Tokopedia-nya, masuk ke menu paling bawah ada yang namanya aplikasi pihak ketiga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk status integrasi dari Haitoko teman-teman. Nah, yang biasanya menyebabkan tidak bisanya melakukan perubahan stok itu karena ada akses yang belum dikasih izin. Nah, bisa dipastiin aja untuk cek aksesnya itu di bagian yang jenis akses teman-teman. Kalau jumlahnya di sini seperti yang teman-teman lihat ya, ini ada 29 jenis akses dipilih. Nah, kalau jumlahnya ini kurang dari 29, itu ada kemungkinan ada akses yang belum teman-teman kasih, terutama yang stok tadi. Jadi pastiin dulu si stoknya ini, si pengaturannya udah dibuat jadi 29 teman-teman. So far seperti itu ya, Kaneva. Baik, kalau gitu. Nah, Kak Rizky semoga menjawab ya. Kalau misalkan nanti Kak Rizky ada yang dirasa kurang, boleh komen lagi atau mungkin boleh raise hand. Mungkin kita lanjut dulu ya Calvin ya ke pertanyaan yang kedua. Ini Boleh. dari Kak Ayana nih. Kak, izin bertanya. Saya pernah coba sync stock tapi muncul keterangan gagal dan disuruh coba lagi. Itu kenapa ya? Silakan tuh Calvin. Oke teman-teman, kalau misalnya untuk kendala sync stock yang gagal dan keterangannya misalnya teman-teman disuruh atau disarankan coba lagi. Penyebabnya itu umumnya terjadi karena teman-teman melakukan perubahan stok untuk produk yang kondisinya ini tipis dan mau dibuat jadi nol. Misalnya gini ya, ini aku kasih sampelnya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat ya. Jadi kendala yang tadi dialami oleh teman-teman itu biasanya disebabkan karena let's say stok di sini sisa 1. Nah, stok tadi sebenarnya masih ada nih di gudang, tapi terdapat pembelian, kondisinya belum dikirim. Otomatis kan dia akan terupdate di bagian yang log stock. Jadi log stoknya ini ada 1, total stoknya ada 1 juga. Nah, sedangkan untuk available itu biasanya udah ke-update jadi 0. Nah, untuk beberapa merchant biasanya ada yang melakukan perubahannya ini di bagian total stok teman-teman. Jadi di sini diedit lagi karena ngelihat oh ini kan barang udah kepesen. Kok kondisinya masih ada total stok? Padahal total stok ini itu berdasarkan stok yang udah dipesan, hanya saja belum dikirim. Nah, jadi ketika nantinya dari sisi customer melakukan perubahan stok di bagian total, dia akan mengalami kendala gagal dengan notifikasi tadi ya. Jadi gagal dan disarankan untuk coba lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan aja untuk stok yang mau teman-teman nolin atau di set sebagai habis, itu nggak ada pesanan yang sedang berlangsung teman-teman. Poinnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Kak Neva. Semoga menjawab ya. Baik, kalau gitu Calvin. Nah, Kak Ayana mungkin kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti boleh feel free di chat ke room chat lagi aja ya. Atau mungkin kalau misalkan dari pertanyaan tadi ada yang mau disampaikan kembali, kalau misalkan belum sempat disampaikan di sesi Haitoko Course yang hari ini juga bisa nanti kontak ke tim CS kita atau ke tim BD yang menghubungi sebelumnya.
Nah, mungkin satu pertanyaan nih Calvin, ini adalah common question yang sering banget ditanyain sama sahabat Haitoko juga. Mungkin aku sampein gitu ya. Nah, banyak banget sahabat Haitoko yang nanya mengenai history stock ataupun log stock yang ada di kita. Nah, kalau itu gimana nih Calvin? Di Haitoko apakah itu bisa dibagi berdasarkan marketplace-nya atau kelihatan siapa yang melakukan dan history stock-nya itu muncul di Haitoko itu per kapan gitu Calvin? Oke, ini lumayan bagus ya pertanyaannya dan lumayan cukup sering sih ditanyain. Jadi mungkin aku jawab yang pertama dulu ya. Untuk perubahan stok ini, historinya, kita nggak bisa filter berdasarkan marketplace tertentu, teman-teman. Karena sebagaimana fungsinya, kalau misalnya di bagian stok manajemen Haitoko ini, kita sistemnya udah centralized atau sudah tersentralisasi dengan beberapa platform. Jadi ketika kita melakukan perubahan di salah satu platform, itu akan efek juga ke marketplace lain. Dan tentunya ini kita buat laporannya di satu aja gitu. Jadi udah meliputi atau udah termasuk untuk semua marketplace. Dan nggak bisa dilakukan filter berdasarkan toko tertentu ya. Oke, so far seperti itu. Lalu yang kedua, untuk history dari perubahan stok ini juga perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi history ini baru bisa dilihat dimulai dari waktu pertama teman-teman buat master product. Jadi let's say teman-teman hari ini nih buat data master product. Maka untuk perubahan stok dari hari kemarin itu belum bisa kelihatan. Jadi startnya itu berdasarkan tanggal teman-teman buat master product tadi. Lalu case-nya atau kondisinya ketika misalnya saya udah buat nih di tanggal sekarang. Besok untuk master product tadi, misalnya saya hapus. Nah, apa yang terjadi dengan history dari perubahan stoknya? Untuk historinya akan ikut hilang, teman-teman. Kalaupun teman-teman buat ulang untuk master product yang sama, dia nggak akan narik lagi history yang sebelumnya, gitu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Karena kan ada beberapa kasus yang biasanya kita saranin kalau teman-teman let's say mau nambah variasi baru di bagian master product. Biasanya kita saranin untuk buat ulang. Nah, tapi dengan catatan, ini akan mempengaruhi historinya juga. Yang nantinya nggak bisa dicek lebih detail ya, teman-teman. So far seperti itu, Kak Neva. Semoga menjawab. Oke, cukup menjawab banget sih Calvin. Dari semua pertanyaan yang disampaikan sama sahabat Haitoko yang ada di sini, kurasa belum ada lagi pertanyaan gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut aja ke Calvin ya, ke sesi yang selanjutnya. Agenda ataupun campaign baru di Haitoko yaitu Haitoko Starter Package. Pastinya harga yang kita berikan mengenai Haitoko Starter Package ini akan ada di bawah dari harga reguler kita ya yang tertera di website. Jadi pastinya lebih affordable dan lebih terjangkau. Seperti itu. Oke, mungkin cukup nih untuk course di siang hari ini gitu. Mungkin Calvin ada yang mau ditambahin lagi? Baik, kalau gitu kalau dari Calvin cukup, dari aku juga cukup. Terima kasih banyak untuk semua sahabat Haitoko yang sudah bergabung. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan susulan, ada hal-hal yang mau didiskusiin, itu bisa langsung raise up aja ke tim CS kita atau menghubungin tim BD yang sempat kontak sebelumnya. Terima kasih semuanya. Saya Neva dari Haitoko Channel dan juga Calvin izin untuk pamit diri. Selamat siang semua.